Halo semua, sesuai dengan judul, pada video ini kita akan membahas khalifah-khalifah yang tercatat dalam sejarah terkenal sebagai khalifah LGBT. Namun sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa saya bukan buat video ini untuk menyerang Islam. Karena setahu saya, secara teoritis ajaran Islam melarang LGBT. Hal ini sama seperti Kristen yang secara teoritis melarang LGBT. Tetapi kenyataannya ada orang-orang Kristen yang LGBT. Saya juga bukan ingin melakukan pembenaran sehingga seolah-olah tidak apa-apa ada orang Kristen yang LGBT karena khalifah aja ada banyak yang LGBT. Saya bahas ini karena gencarnya kampanye ideologi khilafah sekarang ini yang mengiklankan seolah-olah negara khilafah adalah negara yang sempurna dan para khalifah yang memimpin adalah orang-orang suci. Jadi, saya mengungkapkan para khalifah yang tercatat dalam sejarah sebagai LGBT supaya teman-teman tahu bahwa iklan kampanye ideologi khilafah itu tidak betul. Setelah itu, saya akan memberikan pendapat saya tentang LGBT. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama ini sudah saya singgung sedikit di dalam video tentang tokoh sejarah Dracula. Dia adalah Mehmed kedua dari Kekhalifahan Ottoman yang hidup pada tahun 1432 sampai 1481. Sang khalifah ini disebut sebagai sang penakluk. Setelah menaklukkan sebuah wilayah, dia mempunyai kebiasaan mencari lelaki muda yang tampan di antara para tawanan untuk dimasukkan ke dalam istana harem miliknya. Menurut catatan sejarawan Eropa, Mehmed mempunyai selera seks kepada lelaki dan perempuan. Dia pernah mengirim seorang kasim ke rumah negarawan yang bernama Notaras untuk meminta anak lelaki Notaras yang berusia 14 tahun untuk memuaskan nafsu sang khalifah. Ketika permintaan itu ditolak, sang khalifah langsung memerintahkan supaya kepala Notaras, putranya, dan menantunya dipenggal dan diletakkan di mejanya. Teman homoseks sang khalifah yang terkenal adalah Radu III, adik dari Vlad Dracula. Khalifah LGBT berikutnya adalah Al-Amin bin Harun al-Rashid dari Kekhalifahan Abbasid yang hidup pada tahun 787 sampai 813. Sang khalifah ini diketahui sebagai khalifah yang gay karena dia tidak suka wanita. Dia mempunyai para kasim kesayangan dan bercumbu di depan publik. Salah satunya dengan seorang kasim yang bernama Kautsar. Ibunya yang bernama Zubaidah terpaksa memerintahkan para wanita untuk berpakaian seperti para kasim itu, supaya sang khalifah mau dengan wanita. Sejak saat itu, wanita menggunakan pakaian pria menjadi tren di Kekhalifahan Abbasid. Khalifah Al-Watsik bin Mustaqim dari Kekhalifahan Abbasid yang hidup pada tahun 812 sampai 847 juga diketahui oleh publik sebagai seorang LGBT karena dia membuat puisi cinta untuk seorang budak lelaki dari Mesir yang bernama Muhaj. Referensi tentang hal-hal ini bisa teman-teman cari di buku yang berjudul Tarik Khulafah yang artinya sejarah para khalifah yang ditulis oleh Imam Suyuti. Jadi, sumber informasi yang saya beritahukan berasal dari sumber sejarawan Islam sendiri. Yang berikutnya adalah Khalifah Al-Hakam kedua dari Cordoba yang hidup pada tahun 915 sampai 976. Dia dikenal sebagai khalifah gay yang sampai tidak mau menyentuh wanita. Karena dia tidak punya anak, dia dipaksa menikah dengan seorang wanita bernama Sub. Kemudian, supaya sang khalifah mau berhubungan seks dengan Sub dipanggil dengan nama Jafar, nama seorang teman lelaki sang khalifah ketika dia masih kecil. Sub juga memotong rambut dan memakai baju lelaki supaya terlihat seperti Jafar. Khalifah Al-Hakam kedua akhirnya punya anak pada usia 46 tahun. Ayahnya Khalifah Al-Hakam kedua yang bernama Abdurrahman kedua diketahui mempunyai 2 istana harem. Yang satu isinya wanita semua. Yang satu lagi berisi lelaki semua. Berikutnya Khalifah Al-Muqtamin bin Abbad dari Sevilla yang hidup pada tahun 1069 sampai 1091 diketahui mempunyai hubungan cinta dengan seorang pujangga yang bernama Ibn Amar.
Nah, itu adalah sebagian dari daftar khalifah yang mempunyai penyimpangan orientasi seks. Tetapi, bukan berarti khalifah yang mempunyai penyimpangan orientasi seks hanya mereka. Masih banyak khalifah lain yang diketahui mempunyai hubungan seks dengan sesama lelaki, karena hal itu sudah menjadi rahasia umum yang semua rakyat pada zaman itu tahu. Tetapi saya tidak mau menambahkan informasi lagi, karena menurut saya, teman-teman sudah cukup mendapatkan gambaran. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang terjadi pada rakyat yang dipimpin oleh khalifah LGBT? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu hidup di negara khilafah yang khalifahnya LGBT? Nah, buat teman-teman yang belum tahu negara khilafah itu bagaimana, negara khilafah itu pada dasarnya adalah negara yang berbentuk kerajaan teokrasi. Artinya, kepemimpinan diteruskan kepada garis keturunan atau keluarganya setelah meninggal. Selain itu, sang khalifah dianggap sebagai wakil Allah di dunia. Sehingga, kalau ada yang berani berkata sesuatu yang jelek tentang sang khalifah, akan dianggap menghina negara dan menista agama. Bagaimana jika kasusnya sang khalifahnya LGBT? Seharusnya cukup jelas bahwa itu artinya sang khalifah sendiri melanggar hukum agama. Walaupun sang khalifahnya LGBT, kamu tetap tidak boleh berkata sesuatu yang jelek tentang dia. Karena dia adalah sang khalifah, dianggap sebagai wakil Allah di dunia. Paham ya? Jadi, apa yang terjadi ketika sang khalifah LGBT? Yang pertama adalah penyangkalan. Tidak mungkin. Khalifah adalah wakil Allah. Tidak mungkin LGBT. Jika hal itu tidak bisa disangkal, yang terjadi adalah pembenaran. Khalifah itu juga manusia, dia bisa khilaf. Jika pembenaran juga sudah tidak bisa, yang akan terjadi adalah akal-akalan. Khalifah itu dimaksum, mendapatkan keistimewaan dan izin khusus dari Allah. Kenapa dia mendapatkan izin khusus dari Allah? Karena dia adalah sang khalifah. Kata siapa dia mendapatkan izin khusus dari Allah? Kata sang khalifah itu sendiri. Jadi, akan ada doktrin bahwa LGBT halal hanya untuk sang khalifah. Bagaimana jika kamu tidak bisa menerima hal itu? Kamu sadar bahwa doktrin seperti itu artinya sang khalifah itu munafik. Dia melarang orang LGBT, tetapi dia sendiri LGBT. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu muak dengan sang khalifah? Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Satu-satunya cara untuk mengganti khalifah adalah dengan kudeta dan perang. Karena kekhalifahan sebenarnya adalah kerajaan yang dibungkus dengan agama. Hal lain yang akan terjadi adalah masyarakat mengikuti teladan pemimpin. Khalifahnya LGBT, rakyatnya akan banyak yang ikut-ikutan LGBT. Hal ini adalah kenyataan sejarah yang terjadi di negara-negara khilafah pra-modern. Hubungan seks sesama lelaki yang diketahui sudah biasa terjadi di negara khilafah adalah antara penguasa dengan budaknya, antara atasan dengan bawahan. Contohnya, pendiri kerajaan Ghaznawiyah Turki yang bernama Mahmud dengan Malik Ayaz, penguasa kerajaan Khalji yang bernama Alauddin dengan Malik Kafur. Sejarah mencatat bahwa hubungan seks antara tuan lelaki dengan budak lelaki di negara-negara khilafah sudah biasa, rahasia umum yang tabu untuk dibicarakan. Jadi, pertanyaannya, apakah kamu mau Indonesia menjadi negara khilafah? Sekarang ini jika pemimpin kita tidak beres, kita bisa buka suara, mengeluarkan pendapat, dan protes. Kita juga punya cara untuk mengganti pemimpin dengan damai, yaitu pemilu. Tetapi itulah yang tidak ada di dalam negara khilafah. Kita tidak bisa mengeluarkan pendapat, dan kita tidak punya cara untuk mengganti pemimpin kecuali dengan kudeta dan perang. Sekarang ini kita bisa melihat contoh negara-negara yang sudah lebih khilafah.
di antaranya Afghanistan, Suriah, dan Yaman. Jika kita tidak mau negara kita hancur seperti mereka, inilah saatnya kita melakukan pencegahan. Jika kita masa bodoh, tidak peduli, negara ini akan mendadak seperti Afghanistan dan lainnya itu. Jika negara kita sudah menjadi seperti itu, baru kita mau coba benahin, udah telat bro. Udah tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan selain keluar dari negara, menyesal, dan meratap. Jadi, mumpung sekarang ini negara kita masih belum seperti negara mereka, kita harus mengedukasi masyarakat tentang bahayanya paham khilafah. Negara khilafah itu tidak seperti yang diiklankan oleh para penjualnya. Itu hanya usaha mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara pakai topeng agama. Negara khilafah tidak akan dipimpin oleh orang suci, tetapi dipimpin oleh orang yang kelihatannya suci. Negara khilafah adalah bentuk negara yang sempurna bagi orang-orang yang ingin menguasai orang-orang bodoh dengan cara membungkus kebatilan dengan agama. Paham ya? Nah, sekarang saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang LGBT. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita sudah melihat bahwa hukum agama tidak berhasil menghapus LGBT. Penerapan hukum Islam yang paling keras pun akhirnya malah dikalahkan oleh LGBT. Banyak khalifah yang ternyata LGBT di dalam sejarah. Kristen dan Islam sama-sama tahu cerita Sodom dan Gomora, dua kota zaman dulu yang dihancurkan oleh Tuhan sendiri secara langsung karena LGBT. Apakah dengan hancurnya Sodom dan Gomora, LGBT hilang? Enggak kan? Jadi, LGBT tidak bisa dihilangkan dengan cara kekerasan. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya setuju atau mendukung LGBT. Saya juga bukan berkata bahwa kita harus toleransi dengan LGBT. Tetapi, cara untuk menangani LGBT tidak bisa dilakukan dengan cara kekerasan. Yang kita lawan adalah LGBT-nya, bukan orangnya. Sama seperti penyakit, yang kita lawan adalah penyakitnya, bukan orangnya. Jadi, apakah LGBT adalah dosa? Ya, itu sangat jelas. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10, jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Kenapa orang-orang itu menjadi LGBT? Paulus berkata di dalam Roma 1 ayat 23-32, mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Elohim menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Elohim dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Elohim menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga, suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Elohim, maka Elohim menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Elohim, kurang ajar, congkak, sombong,
pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab, walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Elohim, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi, LGBT tidak pernah oke di dalam kekristenan, dan saya tidak setuju dengan LGBT. Seperti yang kita baca barusan, Paulus bahkan berkata bahwa mereka yang melakukannya patut dihukum mati. Tetapi pertanyaannya, apakah ada satu orang LGBT yang dihukum mati oleh Paulus? Setahu saya, setelah menjadi Kristen, Paulus tidak pernah menghukum mati siapapun. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang yang LGBT? Kita sudah lihat bahwa dalam sejarah dunia Islam yang hukumnya sangat keras pun, LGBT tidak hilang. Malahan para khalifahnya menjadi LGBT. Prinsip untuk menangani orang-orang LGBT, saya setuju dengan cara Yesus di dalam Yohanes 9 ayat 2-7. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Elohim harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, banyak yang bertanya, apakah LGBT adalah faktor genetik bawaan sejak lahir atau faktor lingkungan? Menurut saya, ada yang memang LGBT karena faktor genetik bawaan sejak lahir, tetapi lebih banyak yang LGBT karena faktor lingkungan. Menurut saya, yang LGBT karena genetik adalah mereka yang mempunyai cacat fisik, tetapi yang lain adalah karena faktor lingkungan atau psikologi. Pertanyaan ini sama seperti lumpuh, buta, atau cacat yang lain. Ada orang-orang yang terlahir cacat, tetapi ada yang menjadi cacat karena lingkungan, entah itu akibat kesalahannya sendiri atau akibat kesalahan orang lain. Tetapi, terlepas dari apakah faktor genetik atau lingkungan, yang paling penting adalah bagaimana cara menyembuhkannya. Seperti Yesus yang datang untuk menyembuhkan orang dari penyakit, entah itu penyakit bawaan atau penyakit akibat faktor lingkungan, tanpa mempertanyakan ini dosa atau salah siapa. Kita yang menjadi pengikut Yesus seharusnya melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Menurut saya, kita harus mencari cara untuk menyembuhkan mereka yang LGBT, entah itu karena faktor genetik atau faktor lingkungan. Apakah kita bisa melakukannya? Menurut saya seharusnya sih bisa. Tetapi pertanyaannya, apakah orang-orang itu mau sembuh dari LGBT? Sama seperti orang-orang yang disembuhkan Yesus, mereka disembuhkan karena mereka mau disembuhkan. Kalau mereka tidak mau disembuhkan, ya tidak disembuhkan. Menurut saya, LGBT lebih mendekati kecanduan, seperti halnya rokok. Banyak orang yang bisa lepas dari kecanduan, termasuk dari LGBT. Peran masyarakat adalah menilai apakah LGBT adalah sesuatu yang terlarang atau tidak. Sama seperti menilai apakah rokok adalah sesuatu yang terlarang atau tidak.
Menurut saya, kita tidak boleh toleransi tentang hal ini. LGBT adalah dosa yang terlarang. LGBT adalah penyakit atau kecanduan yang bisa disembuhkan. Nah, saya mau menutup video ini dengan Yohanes 8 ayat 2-11. Pagi-pagi benar, ia berada di bait Elohim dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Yeshua berbakar searah kalei hasai sapani hasebi selo etba mili masih ko pasar mili me fio diva Yeshua tabekir bisalfa. Berbicaralah Yesusku, ku di bawah sayapmu. Kaulah tempat berlindungku yang menghapus tangisku. Suara
Berbicaralah Yesusku, tenangkanlah hatiku. Debere libi Yeshua, Adua besir knafcha, Diklar le nafsi inecha, Emseato ay becha. Berbicaralah Yesusku, sang perkataan dewa, tanamkan kebenaranmu, bentuk laku sepertimu. Kata yang penuh kuasa, kata yang menguatkanku. Bicaralah Yesusku, batu karang yang teguh. Debere libi Yeshua, bechol sedama.